Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dek. Silakan duduk. Ya. Bagaimana kabar hari ini, Dek? Alhamdulillah Kak, hari ini saya merasa lebih baik. Beberapa hari kemarin agak capek Kak, karena banyak tugasku. Tapi sekarang sudah mulai melega karena beberapa tugasku sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh, alhamdulillah kalau begitu, Dek. Tadi belajar apa Ki di kelas, Dek? Jarang lancar, Ki. Iya Kak, tadi belajar matematika sama bahasa Indonesia Kak. Matematika tadi agak sulit Kak, terutama pas belajar tentang pecahan. Jadi saya masih perlu belajar lebih banyak di rumah. Tapi secara umum lumayan lancar dia, meskipun kadang saya agak ketinggalan pelajarannya karena sering Kak terlambat. Sebelumnya sudah makan sarapan? Iya Kak, sudah tadi sarapan roti sama susu. Biasanya saya jarang sarapan karena sering terburu-buru kalau pergi. Tapi kali ini saya sempat sarapan karena bangun lebih awal ya. Tapi kadang-kadang kalau bangunnya telat, biasa Kak. Tidak sempat makan, jadi cuma bawa bekal dari rumah sama minuman. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir pada sesi konseling pada hari ini, Dek. Iya Kak, sama-sama. Saya juga senang bisa ikut sesi ini. Sebenarnya saya agak deg-degan juga karena belum pernah konseling sebelumnya. Tapi saya harap bisa dapat solusi dari masalah saya. Bagaimana perasaan tak hari ini, Dek, mengenai sesi konseling individu saat ini? Saya merasa campur aduk Kak. Di satu sisi saya senang karena ada yang mau mendengarkan masalah saya. Tapi di sisi lain saya juga agak khawatir. Takut kalau masalah saya ini mungkin dianggap sepele atau tidak terlalu penting. Tapi saya tetap ingin mencoba terbuka Kak, karena saya juga ingin memperbaiki diri. Jadi sekarang posisi duduknya sudah nyaman, Dek. Kalau ada yang bikin kayak kurang nyaman, bisa kita atur dulu terlebih dahulu. Di sini kakak ingin menyampaikan bahwa sesi konseling kita ini akan berlangsung selama 45 menit. Nah, bagaimana, Dek, tidak keberatan Kiki dengan waktu 45 menit itu, Dek? Dan nantinya ini bertahap, Dek. Oh iya kan, apa-apa sih. Saya juga senang bisa punya waktu lebih banyak untuk ngobrol dengan kakak tentang masalah ini, jadi saya tidak keberatan. Baik, sebelumnya kita berlanjut lagi ke sesi selanjutnya. Kali ini kita dulu berdoa harapannya supaya sesi konseling ini bisa berjalan lebih lancar dan bermanfaat untuk kita, Dek. Mari kita berdoa. Semoga sesi ini berjalan lancar juga. Saya harap bisa mendapatkan solusi yang pas buat masalah saya. Iya, Dek, saya ingin kita merasa lebih bebas berbicara di sini. Ruangan ini adalah tempat untuk ternyaman, Dek, dan di sini kakak terikat oleh asas kerahasiaan. Jadi apapun yang ada ceritakan tidak akan bisa diluaskan, Dek. Iya, makasih Kak. Sebenarnya saya juga agak ragu untuk cerita soal masalahku. Takut kalau ada orang yang menilai saya negatif, tapi kalau memang semuanya dijamin rahasia, saya merasa agak tenang. Jadi kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling supaya nanti tidak bingung, dan juga konseling individu itu adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli dengan pertemuan yang bersifat individu. Nah, artinya pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka dan oleh dua orang yang disebut konselor dan konseli untuk membantu konseli menyelesaikan masalahnya serta bertujuan agar konseli dapat mengaktualisasikannya dirinya dan kedepannya lagi supaya konseli dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Jadi paham kita deh apa itu konseling? Oh begitu jadi Kak. Saya kira sebelumnya konseling itu cuma buat anak-anak nih yang punya masalah besar atau yang nakal. Dan ternyata konseling juga bisa buat anak-anak yang mau memperbaiki diri atau butuh bantuan dalam hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil tapi penting. Paham Kak? Terima kasih sudah menjelaskan. Oke, jadi seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita akan bahas tentang kebiasaan tak yang sering terlambat datang ke sekolah ini. Tujuan pertemuan kita ini adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab tak dan bagaimana bisa kita memperbaiki situasi ini bersama-sama.
saya ingin kita cari supaya bisa lagi tepat waktu datang ke sekolah supaya tidak terlambat lagi dan ketinggalan pelajaran tak, dan bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Bisa tidak? Iya kak, soalnya saya juga bingung kenapa saya bisa sering terlambat. Ya, saya sudah berusaha bangun lebih awal kak, tapi tetap selalu ada hal yang bikin saya terlambat kak. Saya juga betul-betul mau perbaiki kebiasaanku ini yang karena saya tahu ini mengganggu pelajaranku. Saya juga membuat guru sering marah sama saya. Kakak juga ingin kita tahu bahwa di sini bukan untuk menghakimi atau membuat tak merasa tidak nyaman, Dek. Kakak di sini siap untuk membantu, untuk memahami situasi ini lebih baik lagi, Dek. Dan tentunya mari kita sama-sama mencari jalan keluar yang bisa membantu datang tepat waktu ke sekolah. Jadi apapun yang kita mau ceritakan, kakak akan siap mendengarkan, Dek. Iya kak, terima kasih sudah mau mengerti kak. Karena saya memang merasa orang lain langsung menghakimi kak, tanpa tahu alasan sebenarnya. Itu yang bikin saya jadi lebih menutup diri dan malas kak cerita sama orang lain kak. Saya rasa ini bisa membantu saya lebih terbuka. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kakak ingin tahu bagaimana perasaan tak secara keseluruhan tentang seringnya terlambat ini. Apakah ada sesuatu yang membuat tak merasa cemas terkait hal ini, atau mungkin ada hal lain yang mau kita ceritakan yang juga berhubungan dengan keterlambatan ini, Dek? Jujur saja kak, saya merasa sangat tidak nyaman. Kadang saya merasa bersalah karena sering merepotkan guru dan juga saya jadi merasa terbalang dari teman-teman di kelas. Tapi saya juga merasa bingung karena saya sendiri tidak tahu pasti apa yang bikin saya sulit datang tepat waktu. Rasanya ada banyak hal yang terjadi setiap pagi dan itu membuat saya kesulitan untuk bersiap dengan cepat. Begitu juga. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai sini saja, Dek. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita jadwalkan lagi, Dek. Dan mungkin nanti saya akan kabari lagi, Dek. Iya kak, siap. Terima kasih banyak kak. Saya tunggu kabarnya untuk sesi selanjutnya kak. Terima kasih sekali lagi kak. Iya, Dek. Kalau begitu saya izin mau masuk ke kelas kak. Iya, Dek. Hati-hati. Iya, terima kasih kak. Iya.